Pemirsa, serangan rudal dan drone kelompok milisi di Yaman, Houthi, ke kapal-kapal yang menyeberang di Laut Merah menyebabkan beberapa perusahaan pelayaran besar menghentikan perjalanan dan layanan di kawasan tersebut. Harga minyak mentah dunia dan juga harga gas alam global juga naik pasca serangan tersebut. Kini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana rute dan berapa besar dampak dari hambatan perdagangan di Laut Merah. Yang pertama, pemirsa, saya akan memaparkan kepada Anda dan juga memperlihatkan bagaimana peta dari Laut Merah ini sendiri. Yang biasanya ini rute yang diambil dari Eropa di sini, pemirsa. Lewatnya sini nih, pemirsa. Ini menuju ke Asia, ini ada Mumbai dan juga Guangzhou. Dan perlu diketahui ini adalah Samudra Hindia dan juga di sini adalah Samudra Atlantik dan di tengah sini adalah terusan Suez. Yang mana yang saat ini menjadi tempat yang terjadinya serangan ini adalah di sebelah sini, pemirsa, di Red Sea ini. Dan yang perlu diketahui, rute ini adalah salah satu rute yang penting di dunia karena pengiriman komoditas baik itu minyak mentah dunia dan juga bahan bakar lainnya melewati rute ini. Namun karena adanya blokade yang dilakukan, akhirnya harus berputar. Jadi kalau dari Eropa pengirimannya ini harus melewati Samudra Atlantik dulu, kemudian ke Samudra Hindia, lanjut baru nyampe ke Asia, kemudian kita lihat terakhir ini berada di Guangzhou. Yang mana ini artinya ada putaran yang jauh lebih besar dan artinya ini akan memakan waktu yang lebih banyak. Dan perlu diketahui kalau rute ini sangat penting karena sepanjang tahun 2023 saja untuk setiap harinya ada 7,8 juta barrel minyak mentah yang dikirimkan. Selain itu kami juga mendapatkan informasi datanya dari di Amerika Serikat 12% dari total perdagangan minyak ini melewati rute yang sebelah sini, pemirsa, yang dari Eropa menuju ke Asia yang sebelah sini. Dan untuk 8% perdagangan LNG ini juga melewati laut, terutama Bab al-Mandab, pipa Suez dan juga terusan Suez. Dan pemirsa, tentunya dengan adanya blokade yang dilakukan, ini juga berpengaruh dan juga mendapatkan respon dari beberapa perusahaan migas dunia dan juga perkapalan. Kita lihat bersama. Jadi hingga saat ini sudah ada beberapa perusahaan perkapalan dan juga dari sektor energi yang memberikan responnya. Yang karena kalau kita lihat ini untuk sektor perkapalan ini akan mempengaruhi adanya perdagangan dunia. Untuk sektor perkapalan kita akan lihat satu-satu bagaimana ada responnya. Yang pertama dari perusahaan Frontline. Untuk perusahaan Frontline ini mempertimbangkan akan menghentikan pelayaran kapal tanker di Laut Merah. Tidak hanya Frontline, Mars ini juga melakukan ada respon terkait dengan rute perdagangan ini. Yang mana Mars ini instruksikan kapalnya untuk menuju pintu masuk selatan Laut Merah tidak berlayar setelah salah satu kapal induknya diserang, pemirsa. Tidak sampai situ saja, ternyata sudah ada respon lainnya dari sektor perkapalan, ini terutama dari perusahaan Euronav yang menegaskan kapalnya masih memiliki opsi untuk berlayar di sekitar Tanjung Harapan dan ini menghindari Laut Merah setelah ada rangkaian kapal di jalur tersebut. Kemudian selanjutnya ada Hapag-Lloyd, ini juga memberikan respon terkait dengan rute perdagangan Laut Merah yang terhambat, yang mana Hapag-Lloyd ini tidak akan menggunakan jalur Laut Merah setelah salah satu kapalnya diserang saat berlayar di dekat pantai Yaman. Dan yang terakhir ini sudah ada respon juga dari perusahaan V Group yang menyarankan seluruh pelanggannya untuk mempertimbangkan alternatif lain termasuk pengalihan. Sedangkan kalau kita melihat dari sektor energi ini juga sudah ada responnya, pemirsa. Ini dari 4 perusahaan sektor energi. Yang pertama dari BP yang memutuskan untuk menghentikan sementara semua transit lewat Laut Merah. Dan BP juga menegaskan untuk terus mempertimbangkan perkembangan di kawasan tersebut. Tidak BP saja, ada Equinor, pemirsa, yang mana juga mengatakan terus memantau situasi dan juga akan mengubah rute kapal. Kemudian ada INEO, ini juga memindahkan etana ini dari Amerika ke Eropa dan juga Tiongkok. Yang mana, pemirsa, setelah ada respon dari sektor perkapalan dan juga sektor energi, kita juga melihat bagaimana adanya harga minyak mentah dunia dan juga harga gas alam. Untuk adanya keputusan perusahaan pelayaran besar dan perusahaan energi global yang menghentikan dan mengalihkan rute pelayarannya pasca serangan terhadap kapal komersial oleh militan Houthi dari Yaman, ini
berdampak pada rantai pasokan global dan juga meningkatnya biaya pengangkutan barang. Karena pasca serangan tersebut, harga minyak mentah kalau kita lihat bersama saat ini ya pemirsa, untuk Brent ini pasca ada serangan ini naiknya hingga 2,7%, berada di level $78 per barrelnya. Sedangkan untuk harga minyak mentah WTI naiknya 2,8% menjadi $73,44 per barrelnya. Lalu bagaimana dengan pergerakan harga gas alam? Ya, pemirsa, berita tersebut juga mempengaruhi harga pasar gas alam karena harga acuan bahan bakar di Eropa ini naik 7,7% menjadi $39 per megawatt jamnya. Dan dengan rutin dialihkan, harga energi artinya semakin tinggi. Biaya operasional akan semakin mahal juga pemirsa. Perusahaan besar saat ini juga menghindari terusan Suez dan kapal kini memilih untuk berkeliling Afrika untuk sampai ke Samudra Hindia. Dan ini akan menambah waktu hingga 14 hari pada rute pengiriman. Artinya apa pemirsa? Artinya biaya bahan bakar akan semakin tinggi. Dan karena kapal membutuhkan waktu untuk sampai ke tujuan, ini berpotensi menyebabkan kekurangan kapasitas kapal dan menimbulkan keterlambatan pengiriman kontainer dan juga komoditas. Yang mana kalau kita sedikit review, tadi kan saya sudah menyampaikan biasanya dari Eropa ini langsung ya di Asia bisa lewat sini. Ini karena berputar yang biasanya memakan waktu ini pemirsa hanya 9 hari nih kalau lewat sini 9 hari. Lewat sini sekarang harus berputar, ada yang memakan waktu 3 pekan bahkan 8 hingga 12 hari. Tentunya ini akan berdampak ya pemirsa pada perekonomian terutama di tahun 2024. Mengingat saat ini kita juga masih dihantui dengan adanya inflasi yang tinggi dan juga suku bunga global yang masih cukup tinggi. Bagaimana dengan adanya kenaikan harga komoditas dan juga biaya operasional seperti ini? Apakah nanti akan berdampak sangat signifikan? Kita akan pantau bersama nanti pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.